Aku sering pakai alasan lagi nggak enak badan, lagi ada lemburan, dan macem-macem. Kalau teman-temanku ngajak hangout, entah nonton atau nongkrong-nongkrong biasa aja pas malam minggu. Padahal sebenarnya aku nggak punya uang. Ya, kalaupun punya, nggak mungkin aku pakai buat gituan. Buku Cerita. Halo, ketemu lagi bareng Awang Aji Wasita di Buku Cerita. Buku Cerita adalah tempat di mana kalian mengirimkan cerita demi cerita, apapun itu, love story, life story, kirimin aja. Di deskripsi sudah ada alamatnya ya. Dikirimkan, kalau mau pakai nama samaran boleh. Jadi, sudah banyak yang masuk nih kayaknya nih. Kita akan buka hari ini, kita akan baca cerita dari siapakah, karena memang banyak yang sudah masuk di sini. Terima kasih ya, terima kasih ya. Oke, sepertinya hari ini kita akan baca cerita dari ini aja deh. Dani. Hai Mbak Dani, terima kasih ya sudah mengirimkan ceritanya di buku cerita ini. Yuk kita baca ceritanya. Hai buku cerita, kenalin aku Dani, Sandwich Generation. Yes, Sandwich Generation. Oke. Ceritanya seperti ini. Lulus SMA, aku langsung kuliah di salah satu universitas negeri yang terkenal di Indonesia. Sebuah perjalanan yang didambakan semua orang. Yes, impian hampir semua orang tua. Apalagi saat itu kedua orang tuaku juga sudah tidak bekerja. Mereka bukan pegawai negeri, keadaan papa juga udah sering sakit-sakitan, mama juga tidak bisa banyak beraktivitas karena lebih banyak ngurus papa dan keperluan rumah sehari-hari. Oke. A very nice opening dari seorang sandwich generation yang sepertinya juga mewakili banyak orang ya. Lanjut ya. Menjelang tahun-tahun terakhir kuliah, orang tuaku bilang kalau mereka sudah tidak bisa membiayai kuliah. Adikku pun terancam tidak bisa masuk kuliah karena masalah biaya juga. Waktu itu aku shock, kaget banget. Dan jujur, tidak pernah terlintas dalam benakku untuk juga mencari uang demi mencukupi kebutuhan kuliah dan kebutuhan hidup. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus bekerja. Dalam benakku, aku harus dapat uang demi keluargaku. Wow. Jalan yang Tuhan berikan memang ajaib. Dalam waktu singkat, aku diterima untuk menjadi seorang part-timer di sebuah pabrik mebel di kotaku. Waktu itu aku ada di bagian admin. Kebetulan bosku juga cukup pengertian kalau aku kuliah sambil bekerja. Jadi kadang aku izin gak masuk kantor kalau ada jadwal kuliah atau ada jadwal bimbingan dengan dosen. Bahkan bosku bilang akan kasih bonus kalau IPK ku waktu lulus nanti di atas 3,5. Ini boss of the year nih. Bos impian semua part-timer nih. Oke. Sejak skripsi, uang gaji dari pabrik mebel aku gunakan untuk bayar kuliah, berobat papa, kebutuhan sehari-hari. Nah, adekku waktu itu tidak langsung kuliah. Waktunya dia pakai untuk cari penghasilan tambahan sambil bantuin mamaku jual gorengan setiap sore di depan rumah. Dan akhirnya aku lulus dengan cum laude. Wih, cum laude cuy, mantep nih. Aku menjadi salah satu mahasiswa yang lulus dengan nilai tertinggi. Nah, bonus dari bosku, aku tabung untuk biaya kuliah adikku di tahun depan. Oke, wow. Setahun berlalu, adikku telah masuk di universitas negeri juga, dan aku sudah pindah ke kantor yang lebih besar skalanya di sebuah perusahaan internasional yang bergerak di bidang tekstil. Dan untuk itu aku harus merantau ke Jakarta. Menjalani hidup di kota ini sama sekali bukan impianku. Semua aku jalani demi terpenuhinya kebutuhan papa, mama, dan adikku. Berhenti sampai di sini dulu, Mbak Dani.
Mantep banget. Mbak Dani emang mungkin satu di antara banyak orang yang juga merasakan seperti itu ya. Sebenarnya aku nggak suka di sini, tapi kebutuhan yang membawaku ke sini dan aku akan tetap melakukannya. Wow, sampai di titik ini sudah menunjukkan kalau Mbak Dani ini sayang sama keluarga ya. Semangat ya Mbak ya. Wow. Oke. Persis banget gajiku setiap bulan untuk mereka. Jadi ritmenya seperti ini. Terima gaji, kirim ke rumah, bayar kosan, dan keperluan basic pribadi. Tabungan untukku belum cukup. Buat kebutuhan rumah dulu aja deh, karena memang nggak cukup. Misal ada kebutuhan mendesak, kayak aku harus periksa batukku yang waktu itu nggak sembuh-sembuh. Jadi untuk periksa, aku harus pinjem ke teman satu kosan. Itu pun mulanginya dicicil. Sama sekali, aku sudah tidak bisa berkutik. Handphone yang sudah usang, baterainya drop, nggak usah diganti dulu. Ada yang lebih penting, orang rumah dulu. Banyak yang terwakili kayak ini. Ya udah kirim rumah dulu aja deh. Keperluanku nanti aja, kirim rumah dulu aja deh. Buku cerita, kadang aku kangen bisa jalan-jalan, makan-makan tanpa mikir biaya. Karena sekali aku main dan makan di tempat yang agak wah gitu, yang terlintas adalah kondisi rumah, nggak tega. Aku sering pakai alasan lagi nggak enak badan, lagi ada lemburan, dan macam-macam. Kalau teman-temanku ngajak hangout, entah nonton atau nongkrong-nongkrong biasa aja pas malam minggu. Padahal sebenarnya aku nggak punya uang. Ya kalaupun punya, nggak mungkin aku pakai buat gituan. Lah sekali waktu, tanpa angin, tanpa hujan, papa nelpon dari rumah. Ngasih tahu kalau papa sama mama mau ke kampung halaman, mau ke rumah nenek. Karena ada saudara dekat yang meninggal. Nggak enak kalau nggak dateng. Uang dari mana pikirku? Uang dari mana? Tapi kan nggak mungkin juga aku bilang sama mereka kalau nggak ada uang deh, nggak jadi apa? Nggak usah ya mah, nggak mungkin. Ya udah, akhirnya aku pinjam lagi dari teman satu kosanku. Aku cicil lagi, aku kirim ke rumah. Di satu sisi aku juga pengen cari kerjaan tambahan, tapi waktuku udah habis di kantor. Kadang aku berangkat pagi, pulang larut malam. Sabtu pun aku masih masuk kerja. Sandwich generation. Mungkin kita banyak yang sama. Entahlah, mungkin aku akan bertahan dulu aja, sama seperti beberapa tahun ini. Wow. Terima kasih Mbak Dani atas ceritanya, dan terima kasih udah mempercayakan untuk dibacakan di buku cerita ya. So, menjadi sandwich generation kadang bukan pilihan, karena memang mau nggak mau harus dijalani gitu. Membaca atau melihat cerita dari Mbak Dani ini emang benar-benar struggle yang luar biasa sih. Meskipun yang harus disyukuri adalah Mbak Dani punya keluarga yang terus mensupport. Karena kalau menurut saya, pekerjaan yang tetap bisa dijalankan, meskipun gajinya ngepres, mepet banget, bahkan agak-agak minus dikit gitu. Meskipun dengan gaji yang seperti itu, tapi bisa tetap ada di setiap bulan, kalau menurut saya itu tetap harus kita syukuri ya. Karena kita bisa melakukan itu pun juga doa papa, doa mama, doa adik. Kan bagaimanapun juga mereka tetap mendoakan supaya Mbak Dani bisa terus bekerja, bisa terus gajian gitu. Syukur-syukur gajinya bisa nambah, syukur-syukur kerjaannya bisa lebih bagus lagi, seperti itu. Nah, kayaknya yang lebih pas untuk kasih suggest atau saran itu justru mereka yang juga ada di posisi yang mirip-mirip dengan Mbak Dani. Ada nggak di buku cerita ini yang lagi nonton yang merasakan hal yang serupa atau pernah punya teman yang ngalamin kayak gitu, atau saudara
atau siapapun gitu. Sebenarnya apa sih langkah yang paling bijak untuk itu gitu? Bekerja, 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 dan hasilnya buat orang rumah kita nggak ada, hampir nggak ada gitu. Atau apa? Atau apa? Ada opsi apa aja sih? Ada opsi apa aja sih untuk bisa mengatasi atau mengakali, atau apa yang mesti kita lakukan ketika kita ada di posisi sandwich seperti ini? Kebutuhan kita mungkin hanya kebutuhan dasar aja ya yang bisa tercover ya. Kebutuhan-kebutuhan kayak pengen nonton konser misalnya, atau pengen nyobain restoran baru misalnya, atau ada temen datang dari luar kota, aduh traktir lagi. Itu udah bukan jadi masalah gitu, atau gimana? Atau gimana? Coba kirimin di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling berbagi. Sebenarnya kalau ada di posisi sandwich generation, what should we do? Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Dani, terima kasih. Saya yakin komen-komen yang ada di bawah ini nanti akan banyak kasih insight ke siapapun yang sedang ada di posisi yang mirip-mirip dengan Mbak Dani. So, buat yang pengen kirim cerita-ceritanya di buku cerita, silakan. Alamatnya ada di kolom deskripsi di bawah ini ya. So, terima kasih banyak. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, di share juga ke teman-teman. Terima kasih telah berbagi di buku cerita. Saya Awang Aji Wasita. See you. Bye.